Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita diharapkan agar peserta didik memahami pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku, agama, dan ras pekerjaan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas adalah kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan masyarakat Indonesia, atau sering disebut keberagaman masyarakat Indonesia. Mari kita lihat keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman agama atau perbedaan agama. Sebagaimana kita ketahui, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, yang kedua Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian agama Buddha, agama Hindu, dan ada agama Konghucu. Kita lihat masing-masing perbedaan agama tersebut. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 dan kemudian diikuti perkembangan agama Islam di Indonesia. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar agamanya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang diperingati di Indonesia seperti Tahun Hijrah dan Maulid Nabi. Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC. Sekitar abad ke-16, pada abad ke-20 Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya, Kristen Katolik. Kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1534 yang dimulai dari Kepulauan Maluku dan menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Untuk Katolik dan Kristen, mereka memiliki tempat ibadah yang sama, itu gereja, kitab sucinya Alkitab, hari besar keagamaan hari Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Tempat ibadah pura, kitab suci Weda, hari besar keagamaan adalah Galungan dan Nyepi. Agama selanjutnya, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan menjadi kebersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Tempat ibadah agama Buddha adalah Vihara, kitab suci Tripitaka, hari besar keagamaan Hari Raya Waisak, dan Ulang Bana. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Klenteng, kitab suci adalah Sisuwijing. Umat Konghucu memiliki hari penting. Hari raya yang terkenal adalah Hari Raya Imlek. Itulah beberapa perbedaan agama di Indonesia. Keberagaman kedua adalah perbedaan budaya. Menurut Ngcaraningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut sosiologi Ningman, terdapat 3 gagasan budaya. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang
membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Keragaman selanjutnya adalah keragaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Di sini ada dilampirkan daftar nama suku bangsa dan daerah asal yang ada di Indonesia. Boleh dilihat ya. Berbagai suku bangsa Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Keragaman selanjutnya adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan, bentuk ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kehidupan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter dan petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, polisi, dan dokter dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Itulah berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang sudah tahu kamu semua keberagaman tersebut. Sekarang kita lanjutkan peran dan fungsi keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian hanya sebagian dari keragaman budaya Indonesia. Taman budaya daerah dapat dikenali dari berbagai bentuk pakaian Indonesia dan perbedaan yang lainnya. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Contohnya batik. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Peran dan fungsi keragaman budaya yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Sebagai contoh, Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan badai kultural di Bali. Walaupun memiliki bentuk yang sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Badai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara